gereja selalu mengalami perubahan. Kita tetap berakar kepada nilai-nilai kebenaran di dalam kekatolikan. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Rasul Paulus di dalam bacaan pertama yang kita renungkan pada kesempatan ini mengajak kita sekalian untuk merenungkan bersama bagaimana Rasul Paulus memberikan kesaksian bahwa bangsa Israel diangkat menjadi anak Allah yang sudah menerima kemuliaan, hukum Taurat, ibadat, dan janji-janji dari Allah. Maka dari bangsa Israel lahirlah Yesus Sang Mesias yang membawa kita kepada keselamatan. Dan di dalam Injil Lukas bab 14 ayat 1 sampai 6, kita semua merenungkan bagaimana Yesus dihadapkan pada pilihan untuk melakukan sesuatu yang dilarang pada hari Sabat. Karena Sabat bagi orang-orang Yahudi adalah hari yang dikuduskan. Namun Yesus di hari Sabat ini menggunakan kesempatan untuk menyembuhkan orang. Sebenarnya Yesus menggunakan kesempatan itu untuk memberikan pemahaman dan pemaknaan baru terhadap keberadaan hukum Sabat itu yang dikultuskan turun-temurun. Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, menarik sekali di dalam Injil hari ini Yesus mengatakan begini, siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur tidak segera menariknya keluar meski pada hari Sabat? Di sini kita mau melihat bahwa di mata Yesus tindakan belas kasih dan mencintai mesti menjadi dasar dan tolok ukur dari hukum Sabat yang dijalani oleh orang-orang Yahudi. Menolong dan mencintai sesama serta berbuat kebaikan itu jauh lebih berharga daripada menaati hukum semata tanpa isi. Hukum Taurat dan hari Sabat ini sungguh penting. Tetapi sekali lagi Yesus memberikan makna baru, memberikan roh ke dalam pemaknaan Sabat ini, supaya bukan hanya dilihat sebagai tata aturan semata, tetapi lebih daripada itu, yakni tindakan kasih yang menyelamatkan. Nah, itulah kita semua sebagai orang beriman ingin melihat lebih dalam makna setiap ajaran, makna setiap hal yang ada dalam gereja. Bagaimana kita memiliki disposisi batin yang benar dan tepat ketika kita melakukan sesuatu.
di hadapan hukum sosial, hukum agama, dan lain sebagainya. Landasan kasih ini harus menjadi kekuatan supaya pelaksanaan hukum itu tidak membawa orang kepada hal yang kurang baik, tetapi justru membawa orang kepada kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, gereja terus bertumbuh dan berkembang. Kita pun sebagai umat beriman mengalami itu. Ecclesia semper reformanda. Gereja selalu mengalami perubahan. Kita tetap berakar kepada nilai-nilai kebenaran di dalam kekatolikan. Tetapi kita juga terus belajar akan banyak hal baru. Ada banyak perubahan yang terjadi di sekitar kita. Dan kita tidak bisa menutup mata kepada hal-hal ini. Justru disinilah misi utama dari gereja. Membawa kebenaran itu di tengah dunia dan menjadikan kita sebagai umat beriman yang peka akan tanda-tanda zaman dan membuka mata kita untuk melihat dengan jeli banyak rahmat yang Tuhan berikan di balik seluruh peristiwa hidup. Mari kita juga berubah pola pikir kita, pola rasa dan tindakan kita, supaya pertumbuhan iman di dalam kekatolikan kita sungguh-sungguh berbuah kebaikan dan kebenaran. Mari Bapak Ibu, kita ingin maju, terus berkarya sebagai orang-orang yang menggaungkan terus kebaikan itu dalam gereja. Kita tidak dikungkung oleh aturan-aturan baku yang kadang-kadang menyeret kita untuk tidak maju. Sekali lagi, agama Katolik adalah agama yang mengajarkan perubahan, tanggap zaman, tetapi tetap berakar di dalam kekatolikan kita. Mari Bapak Ibu, kita melihat sekali lagi perjalanan hidup kita, iman kita, supaya makin tumbuh, berbuah, dan berkembang untuk kebaikan bersama. Tuhan memberkati kita sekalian.